Anakku, ketika kamu besar nanti, Bapak harap kamu bisa menjadi anak yang soleh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari tadi, karena atas berkat-Mu kami dapat beristirahat dengan baik. Ya Bapak, kiranya Engkau berkati kegiatan kami di hari ini, agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Ya Bapak, tidak lupa kami mohon berkat untuk keluarga kami juga, ayah kami, ibu kami, serta saudara-saudara kami. Ya Bapak, doa yang sederhana ini kami haturkan kepadamu demi perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang telepon tadi siapa ya? Nomor. Aku tidak mengenalnya. Loh. Album ini? Ini kan album yang ku cari-cari. Ternyata ada di bawah bantalku. Wah, aku harus melihatnya. Album ini adalah album yang mengisahkan aku ketika aku masih kecil. Ketika aku masih hidup di desa. Album ini juga yang menceritakan kisahku bersama dengan bapakku. Ya, aku dulu semasa sekolah dasar, bapakku sering sekali mengantar dan menjemput aku dari sekolah ataupun dari rumah. Bapakku benar-benar seperti superhero kala itu. Aku bangga sekali dengannya. Dia hebat. Tapi kebahagiaanku dengan bapakku tidak berlangsung lama. Untuk pertama kalinya, aku kecewa dengan dia. Dia adalah orang yang kuanggap sebagai pahlawan super dalam hidupku. Hal itu tidak lagi terjadi. Semua itu berawal ketika aku duduk di bangku sekolah menengah atas dengan lantangnya, Bapak mengatakan, "Hei, anak berandal kamu! Berani-beraninya kamu datang ke tempat ini. Kau sudah gila." Aku ketahuan oleh Bapak. Aku ketahuan pergi ke sebuah gedung besar yang ada salib di atasnya. Oh, jadi kamu sudah terbawa pengaruh sama wanita kafir itu? Sampai-sampai kamu berani masuk ke gedung itu? Aku gak pernah bayangkan Bapak menjadi segalak itu sama aku. Aku sudah sangat kecewa saat itu. Sebenarnya aku benar-benar hanya penasaran, apa gedung besar yang ada salib di atasnya itu. Makanya aku mengajak teman wanitaku pada saat itu, karena memang dia sering pergi ke gedung itu. Ketika dia aku tanya, "Hei, apa namanya tempat ini?" Dia bilang,
Ini namanya gereja. Oh, ini yang namanya gereja. Tapi jujur saja, setelah aku pulang dari gedung itu, aku merasa ada yang memanggil aku dan mengajak aku untuk terus tinggal di rumah itu. Tapi aku tidak tahu siapa dia. Sejak saat itu, hubunganku dengan bapakku tidak berlangsung begitu baik. Dia lebih banyak diam, seolah gak peduli lagi dengan perkembanganku. Ya, aku sih tidak peduli, karena menurutku apa yang kulakukan pada saat itu tidak salah. Dan aku juga merasa aku mempunyai hak untuk berkunjung kemanapun itu yang aku mau. Setelah kejadian itu, aku lebih banyak bercerita kepada ibu. Ya, meskipun ibuku juga seorang muslimah yang taat, tapi sebagai seorang ibu, dia jauh lebih bisa mengerti ketika anaknya mempunyai masalah. Di tahun 2010 adalah kelulusanku dari SMA. Aku memilih untuk pergi merantau ke kota metropolitan. Ya, aku diterima berkuliah di salah satu universitas di kota Depok. Yang memang itu salah satu universitas kebanggaan di Indonesia. Aku diterima sebagai mahasiswa kedokteran di sana. Ya, aku yakin itu menjadi berita bahagia untuk kedua orang tuaku. Orang tuaku sangat bangga di kampung mendengar bahwa aku menjadi salah satu mahasiswa kedokteran di Jakarta. Dan ada satu hal lagi yang membuat aku bangga, bahwa aku di Jakarta itu adalah momentum agar imanku tumbuh dan berkembang menjadi seorang Nasrani. Di tahun 2012, tepatnya di semester kelima, aku resmi menjadi warga gereja Katolik. Setelah aku melewati prosesi sakramen baptis. Aku bangga sekali dengan diriku, karena aku bisa meyakinkan apa yang menurutku sebuah kebenaran. Ya, meskipun pada akhirnya aku harus berbeda keyakinan dengan kedua orang tuaku. Tapi itu tak apa. Karena aku sudah dewasa, aku berhak memilih apa yang benar menurutku dan apa yang tidak benar untuk diriku. Tetapi beritaku ini belum diketahui oleh bapakku. Dan aku juga belum mau untuk memberitahu, karena aku merasa itu percuma saja. Sejak saat itu, aku memilih menghilang dari bapakku. Dan aku memilih untuk tidak pulang ke rumah. Album ini memang benar-benar yang mengisahkan kehidupanku. Oh, apa ini? Aku tidak pernah lagi berkomunikasi dengan bapak selama di Jakarta. Aku berkomunikasi hanya dengan ibu. Itu saja melalui berbalas surat. Itu semua kulakukan agar bapak tidak mengetahui nomor teleponku dan dia berniat menelponku dan menanyakan kabarku. Aku tidak mau hal itu terjadi. Ya, memang aku egois. Aku terus berbalas kabar, berbalas surat dengan ibuku. Inilah contohnya. Satu pesan yang pernah aku sampaikan kepada ibu ya itu soal keyakinanku. Dan
Puji Tuhan, Ibu bisa menerima semua yang terjadi pada diriku sekarang. Tapi kalau Bapak, entahlah. Suatu ketika aku pernah bertanya kepada diriku sendiri, bagaimana bila aku beda agama dengan orang tuaku dan kita memilih untuk berpisah, saling berjauhan. Hingga aku teringat pesan Romo saat aku di gereja. Dia bilang, orang tuamu tetaplah orang tuamu. Dia yang merawatmu sedari kecil. Dan di hari tua nanti, kamulah yang harus merawat orang tuamu. Dan Romo berpesan agar kita untuk kembali rukun, saling menghargai, dan saling mencintai. Karena kata Romo, perbedaan tidak selalu mengarah kepada perpecahan. Dan itulah kasih yang sebenarnya menurut Romo. Ada surat terakhir yang dikirimkan oleh ibu untuk diriku. Begini bunyinya. Le, Bapak sakit keras. Pulang ya, Le. Ibu dan Bapak rindu sekali sama kamu. Sejak itu, aku memilih tidak lagi membalas surat dari ibuku. Aku masih tetap pada keegoisanku untuk tidak mau pulang ke rumah. Aku hanya bisa berdoa pada saat itu. Berdoa pada Tuhan untuk kesembuhan ayahku. Oh iya, aku baru ingat. 2 hari yang lalu, ibuku mengirim surat terakhir. Ini dia suratnya. Dua hari yang lalu ibu mengirimku surat di pintu penginapanku. Surat itu berbunyi begini. Le, Bapak sudah sembuh. Dan ibu sudah menceritakan semua tentang kamu kepada Bapak. Bapak sudah bisa menerima semuanya dengan legowo, Le. Semoga surat ini bisa kamu balas ya, Le. Saat itu juga, di 2 hari yang lalu, aku membalas surat ibuku dengan penuh rasa semangat dan penuh rasa cinta dan penuh rasa kasih. Aku balas begini. Pak, Bu, maafin Arga. Ini ada nomor telepon yang bisa Bapak Ibu hubungin untuk menelpon Arga. Oh iya, tadi itu ada telepon 3 kali dan voice note dari siapa ya? Dari siapa ya tadi itu? Aku lupa. Assalamualaikum, Le. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Bapak? Oh iya, Le. Nyambut gawe sing bener. Ini bener-bener Bapak? Aja macem-macem. Ning kutha kuwi saiki wis kaya alas ya, Le. Jaga pergaulanmu. Jangan sampai kamu tergoda oleh wanita nakal di sana. Ya? Iya, Pak. Terus, kalau kamu ada waktu, pulang ya, Le. Halo, Pak. Ini Arga. Maafin Arga ya, Pak. Arga pulang besok, Pak, ke Jogja. Ada manusia yang paling ingin aku peluk, tapi aku malu. Tidak juga malu sebenarnya,
pertanyaanku sebagai lelaki dewasa, orang yang sepertinya tak peduli dengan apa yang kulakukan. Diam-diam bertanya kabarku, diam-diam menanyakan siapa wanitaku sekarang. Diam-diam menanyakan segala hal tentangku pada ibu. Ada manusia yang paling ingin aku peluk,